Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal Panji begitu sekarang lagi menelpon ya, dan bahkan suaranya khas ya, dengan mantan presiden begitu ya, salah satunya mirip-mirip lah dengan suara Jokowi begitu ya. Tapi dalam parodi ini saya melihat bahwa ya seolah-olah Panji ini ditelepon begitu kan ya. Disuruh datang di acara keluarganya untuk mengundang si si Panji begitu. Nah, saya melihat bahwa walaupun suaranya agak mirip-mirip gimana begitu kan, tapi ini bagian dari parodi begitu kan ya, untuk menunjukkan bahwa sebagai intermezzo saja begitu. Karena selama ini menjadi tren. Mas Panji sehat? Saya sehat, alhamdulillah. Ini suara Pak. Alhamdulillah ya. Ini Mas, jadi ya kira-kira 3 minggu lah Ya, dari Pak. sekarang Ya, Pak. itu. Saya ya bersama keluarga mungkin sekitar 7-8 orang itu akan ada acara keluarga kecil ya di Istana Bogor. Saya mau nanya aja, ini kira-kira ya Mas Panji itu berkenan atau tidak untuk mengisi ya stand up comedy sebentar aja ya, 10 menit atau 5 menit gitu. Ya. Mending nonton Gimana, Mas? nonton Menstre aja Pak. Satu keluarga saya bahas juga soalnya. Ya alhamdulillah kalau Ya, gitu. alhamdulillah ya. Kalau gitu Ya. ya nanti asisten saya Prima ya, nanti hubungi Mas Panji ya. Siap, untuk tiket Pak ya. Bapak belikan? Terima kasih banyak ya Mas. Iya, terima kasih. Bapak belikan? Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak belikan? Sejak Mensre yang digaungkan oleh Panji ini, banyak kritikan-kritikan, bahkan berujung ya Panji ini dilaporkan begitu. saking ketar-ketirnya begitu. Ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian mungkin ucapan-ucapan Panji ini bisa bisa memberikan satu statement bahwa seolah-olah wah ini panik besar begitu kan, apa yang dikritik oleh Panji begitu kan. Dan bahkan dilaporkan begitu kan, ngeri-ngeri sedap pada akhirnya bos ya. Kami pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah dalam rangka untuk melaporkan. Dilaporkan oleh salah satu orang yang mengaku pemuda Muhammadiyah dan NU begitu kan. Tapi setelah diklarifikasi begitu ternyata bukan dari Muhammadiyah dan NU dan sebagainya. Nah, saya kira bahwa pelaporan-pelaporan seperti ini ya justru ini akan merampas hak demokrasi begitu, kebebasan berpendapat. Saya kira kalau cuma dikritik seperti itu, masa langsung ujung-ujungnya begitu kan ya, ujung-ujungnya ya di penjara, ujung-ujungnya begitu kan ya dilaporkan ke polisi. Nah, bahkan ya pihak kepolisi langsung ngarcep begitu kan, langsung menanggapi. Ada apa di balik ini semua? Orang kan pasti berpikir seperti itu. Saya melihat bahwa hal-hal seperti ini kenapa sih kok langsung cepat tanggapannya begitu, ada apa? Nah, orang kan pasti mempertanyakan itu begitu. Padahal kita tahu ya stand up Panji ini begitu kan ya selalu diurusin bagi orang-orang yang tidak suka kepada Panji. Ya, dikritik begitu kan ya oleh Panji, tidak suka, ujung-ujungnya dilaporkan. Laporan saudara inisial RARW ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar adanya laporan polisi tersebut ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum
dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, kedepannya penyidik akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya RARW, saudara RARW, ya, kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik. Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Coba bayangkan, giliran kemanusiaan yang ada di Aceh, giliran listrik belum menyala, kenapa orang-orang itu tidak bersuara? Ini kan ngeri-ngeri sedap, bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Ya, makanya ujung-ujungnya yang dikritik di situ adalah Presiden Prabowo Subianto. Artinya pasti yang kena itu adalah presidennya. Padahal kalau dengan hal-hal seperti ini begitu kan, wajar kalau dikritik begitu kan. Saya melihat soal itu begitu. Tapi ya mau bagaimana lagi, ini kan merupakan merupakan hak seseorang untuk melaporkan itu. Tapi semakin orang melaporkan, semakin justru ada kemunduran demokrasi begitu kan. Nah, salah satunya ini awalnya menggebu-gebu ya, mempolisikan ya Panji, tapi kini pelapor ya buka kemungkinan damai. Wih. Ada apa? Apakah sudah dikuliti rekam jejaknya begitu? Makanya jangan ngaku-ngaku dulu lah ya. Jangan ngaku-ngaku dulu. Presiden Prabowo Subianto welcome untuk dikritik begitu kan ya. Welcome kok begitu. Kenapa nampaknya para termol-termol itu justru justru kritikan Panji ini justru ada yang tidak suka dan sebagainya begitu kan. Ya, saya kira dengan adanya seperti ini maka sebenarnya bagus kritikan-kritikan seperti itu begitu. Masa gara-gara mengatakan Gibran ngantuk ya. Ini ada dukungan juga kepada Panji begitu kan dari Waketum MUI. Kritik Panji ya Pragiwaksono bukan hinaan, tapi dakwah yang menyentil. Bisa saja begitu kan. Tetapi orang yang tidak sadar di situ, orang yang kemudian dikritik di situ begitu kan, pasti berujung dilaporkan. Coba cek saja. Orang-orang yang melaporkan itu rekam jejaknya coba cek saja begitu kan. Ya, saya kira itulah dari dulu dilaporkan begitu. Negara kita nggak usah lah lapor sana sini buat apa begitu kan ya. Dan bahkan pelapor Panji ini akan bicara bahwa tak diakui oleh PP Muhammadiyah kabarnya begitu. Kan semakin ada semakin citra dirinya begitu kan ya, semakin buruk kalau tidak diakui begitu. Bahkan ya Om Indro saja begitu kan yang mengatakan bahwa kalau semuanya mengkritik lewat seni, mengkritik lewat komedian ya kepada penguasa, kepada pemerintah, masa langsung dipolisikan? Ini jangan-jangan bisa ada kemunduran cara berpikir. Bisa saja begitu kan. Coba saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera begitu kan ya, listrik belum menyala, itu kok nggak diurusi begitu? Ada apa begitu kan? Kenapa ketika ngomong mengkritik sana sini lalu diurusi begitu kan? Ya, dulu seperti siapa itu relawan Sumatera begitu kan ya, banyak yang kemudian banyak kritikan begitu. Tapi ini kan soal kemanusiaan begitu kan ya. Saya berpandangan bahwa jangan dikit-dikit lapor lah, jangan dikit-dikit lapor. Buat apa juga begitu kan? Buat apa juga? Nah, salah satu yang kemudian sekarang viral lagi begitu si Panji ini adalah dia seolah-olah menelpon ya dengan suara yang kemudian diduga begitu kan ya, mirip lah ya.
ya diduga miriplah dengan mantan presiden, yakni Joko Widodo begitu kan. Walaupun bukan Jokowi yang nelpon begitu kan ya, tapi dia mengatakan Mas Panji bisa datang nggak di acara kami ya? Di acara kami ada acara keluarga, bisa nggak ngisi acara itu? Nah, lalu kemudian si Panji ini mengatakan, oh, mending Bapak nggak usah nggak usah undang saya. Mending ya lihat saja di mainstream-nya, kabarnya begitu. Nah, ini viral lagi, Panji ini viral lagi begitu kan. Kenapa sih ya ketika Panji mengkritik dikit begitu lalu kemudian para basur, ya seolah-olah ngurusin Panji semua begitu. Ada apa? Ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap. Saya hanya berpandangan bahwa hal-hal seperti ini biasa lah begitu. Ini hal-hal demokrasi begitu. Yang paling memalukan begitu kan sekarang ini soal laporan terhadap Komika Panji ini, yakni Paragi Wijaksono yang dilayangkan oleh Aliansi Muhammadiyah begitu AMM bersama Angkatan Muda Nahdlatul Ulama NU ya sempat mencuat dengan nada keras ya. Dalam laporan itu, Panji dituding melakukan penghasutan dan penistaan agama lewat ya materi pertunjukan mainstream yang tayang di Netflix begitu kan ya. Namun, seiring dengan meredanya polemik dan munculnya berbagai pandangan dari internal Muhammadiyah, para pelapor kini mulai membuka kemungkinan menyelesaikan damai. Ada apa? Ya justru memalukan sendiri kan begitu kan. Berangkat dari keresahan, berangkat dari ambisi, berangkat dari dolongan, tanpa dikaji, tanpa ini begitu tiba-tiba mau damai. Jadi kan logikanya tambah malu pada akhirnya. Makanya jangan dikit-dikit lapor lah, jangan dikit-dikit lapor begitu kan. Nah, apa yang disampaikan oleh juga di Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia begitu kan, Khairul Nafis begitu kan ya, memberikan perspektif yang mencerahkan, alih-alih begitu melihat materi-materi tersebut sebagai serangan ya. Ya, Khalil Nafis begitu kan menilai bahwa gaya komunikasi Panji sebagai bentuk dakwah dalam spektrum yang luas. Ya, jadi saya kira ini sebagai pengingat saja begitu. Jangan-jangan orang yang selama ini kuar-kuar begitu kan membela sana sini, jangan-jangan tetangganya begitu. Jangan-jangan tambang di belakang rumahnya jangan-jangan sudah dikuasai orang begitu. Makanya saya kira kalau Panji mengkritik hal seperti itu, saya justru berterima kasih orang-orang bersuara begitu kan. Nah, kejadian-kejadian apa yang disampaikan disampaikan Panji kan bisa dilihat secara opsi begitu. Opsi pertama, kalau memang tidak terjadi apa-apa, ngapain kita harus melaporkan? Kalau sudah ada kejadian di situ begitu kan ya, kenapa kok masih membicarakan soal itu begitu, soal kritikan Panji begitu kan? Saya berharap bahwa Panji ini akan ada lagi begitu kan ya, komedian-komedian yang mengkritik itu begitu. Dan kita tahu bahwa di negara kita begitu kan, kalau melihat hutang-hutangnya, ngeri-ngeri sedap bos. Banyak sekali komentar-komentar netizen di situ begitu. Ya, mau bagaimana lagi begitu. Ini Panji ya, para Wijaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait materi stand up komedi ya. Mensri Indro Warkop menyoroti ya pergeseran kritik dalam komedi saat ini. Nah, pelapor Panji angkat bicara usai tak diakui oleh PP Muhammadiyah. Yang paling menarik ini, kira-kira yang nelpon siapa ya? Suaranya kayak kenal, kata komentar netizen ya. Suaranya tukang ngibul, kata netizen. Wih, gede-gede sedap bos. ini ada aja si Panji begitu. Justru ini para orang-orang yang tidak suka terhadap Panji justru mengkritik melihat bahwa semakin kepanasan begitu. Ngeri bos ya, ngeri sedap. Jadi saya melihat bahwa ya biasalah dalam kritikan-kritikan seperti itu begitu. Kenapa tidak mau dikritik? Sana sini nggak ada mau dikritik. Ujung-ujungnya dilaporkan begitu. Ya sedikit dilaporkan langsung berujung begitu kan ya. Langsung ke penyelidikan begitu kan. Saya kira
jangan baper lah begitu kan. Siapapun di situ, bukan dikit-dikit bukan dikit-dikit lapor, bukan dikit-dikit lapor. Saya sering menantang sih sebenarnya orang-orang yang sering lapor dikit itu kok sering begitu kan. Dan itu dilakukan oleh termol begitu biasanya. Dikit-dikit lapor. Buat apa begitu? Justru ini menghambat ya. Kenapa kalau dikritik dia lapor ya? Karena nggak tahu lagi, mungkin ya tidak bisa bernarasi apa-apa begitu atau bagaimana. Tapi yang jelas kami berpandangan bahwa ya agak kacau sih sebenarnya kalau dikit-dikit lapor begitu. Yang dikritik oleh termol ya karena mungkin ya si Panji itu karena menyebut nama Gibran ngantuk ya, itu yang menyebabkan mungkin akibat ada nuansa kepanikan begitu kan ya. ada nuansa kepanasan dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.